Tuhan sertaku melewati badai, Engkau menjagaku. Ku tahu Kau selalu setia. Puji Tuhan, jumpa kembali bersama saya Pendeta Gideon Santoso, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, yang sedang menyaksikan saat teduh hari ini. Kiranya damai sejahtera dan kasih sayang Tuhan Yesus melimpah atas kita semua. Nah, saat ini saya ingin membawakan satu hal tentang jangan kita beri kesempatan kepada iblis. Saudaraku yang Tuhan kasih, berbicara soal kesempatan, banyak hal saudaraku. Kesempatan bisa digunakan untuk hal yang baik, tapi kesempatan juga bisa kita buat untuk sesuatu yang tidak baik. Namun lebih dulu kita selalu memulai dengan doa. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Bapa yang baik yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami kembali boleh bersaat teduh Tuhan hari ini. Untuk kami boleh diisi dengan firman Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin bijak Tuhan, menjadi pengikut-pengikut-Mu, dan kami tetap menjadi orang-orang yang tetap dalam kebenaran Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami tetap ada dalam damai sejahtera dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah saudara, tadi dalam permulaan saya katakan bahwa berbicara soal kesempatan. Memang saudaraku yang Tuhan kasih, dalam hidup ini kita butuh satu kesempatan. Untuk kerja pun kita butuh kesempatan, harus ada waktu. Ya. Tidur pun kita harus perlu kesempatan untuk bisa tidur, waktunya juga ada sendiri. Demikian juga dalam kehidupan kita, kehidupan rohani kita, itu juga ada saat-saat tertentu, kesempatan-kesempatan tertentu, yang kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak waspada, iblis bisa menyusup, mengambil kesempatan untuk menjatuhkan kita. Nah, dalam kesempatan-kesempatan seperti apakah iblis akan menyusup dan mengambil keuntungan dalam kehidupan kita untuk menjatuhkan kita dan menggagalkan iman kita menjadi pengikut Tuhan yang tidak baik dan nama Tuhan tidak dimuliakan. Mari kita lihat ayatnya dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27, saudara. Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27, demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sangat menarik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus berbicara soal kondisi ketika kita marah dan dihubungkan dengan kesempatan iblis. Sangat menarik. Nah, rupanya kita tahu di sini iblis paling suka momen-momen di mana kita lepas kontrol, itu marah. Iblis sangat benci momen-momen ketika kita sedang berdoa, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan dan mendengar renungan seperti ini. Paling dia nggak suka momen itu. Dia cari dan pengaruhi kita dalam situasi kondisi supaya saudaraku yang Tuhan kasih, jiwa kita yang di dalam jiwa kita itu ada kehendak, ada ego dan ada juga kemauan kita. Digoncang supaya kita keluar dari lepas kendali kita menjadi marah. Sehingga ketika kita marah dan sampai lepas kontrol, iblis masuk di situ. Dan kemarahan kita dipakai sebagai kesempatan iblis untuk menghancurkan kita. Bukan cuma menghancurkan kita, tapi menghancurkan sasaran orang yang kita marahi. Paulus berkata demikian, saudara. Apabila kamu menjadi marah, pertanyaannya, apakah marah itu dilarang dan apakah marah itu dosa? Enggak, saudara. Marah tidak berdosa, asal tidak di luar kebenaran firman Tuhan.
Asal marahnya jangan marah yang irasional, tapi marah yang rasional. Yesus sendiri pernah marah. Tuhan adalah pribadi yang paling lembut, saudaraku yang Tuhan kasih, yang hampir nggak pernah marah. Tapi Tuhan Yesus pernah marah sejadi-jadinya marah ketika apa? Ketika ia datang ke bait suci. Tuhan ingin rindu mendengar suatu suasana pujian dan penyembahan. Tapi ternyata saudaraku yang Tuhan kasih, yang ia dengar suara binatang. Yang ia dengar suara kerumunan orang ramai. Dan ketika Yesus masuk ke halaman bait suci, dia marah. Marah, betul-betul marah, saudara. Sampai menjungkir balikan meja penukar uang. Kambing domba diusir dari sana. Kenapa? Karena rumah Tuhan diubah fungsinya. Bukan buat memuliakan nama Tuhan, tapi buat bisnis. Dan ini hati-hati. Ya, hari-hari ini saudaraku yang Tuhan kasih, banyak gereja lupa diri. Karena saking majunya saudaraku yang Tuhan kasih, lalu masuklah iblis dalam kesempatannya. Disusupi, gereja bukan untuk ibadah saja, tapi juga untuk ajang pertemuan bisnis. Ini berbahaya, saudaraku. Bisnisnya sih tidak dosa. Jual beli itu tidak berdosa. Tetapi yang membuat berdosa adalah membawa suasana itu kepada rumah Tuhan. Di mana rumah Tuhan itu hanya untuk kita ketemu sama Tuhan, untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan rumah Tuhan itu juga berbicara tentang pribadi kita. Hidup kita ini juga rumah Tuhan. Iblis tahu ini, saudaraku. Dan iblis mencoba merusak suasana hidup kita. Supaya damai sejahtera sukacita kita hilang. Sebab kalau damai sejahtera sukacita kita ada di dalam Yesus, iblis sulit untuk masuk, saudaraku. Iblis sulit untuk menggocok kita. Iblis sulit untuk merapas damai sejahtera dan berkat kita. Maka suasana yang paling ideal bagi iblis untuk merusak kita adalah ketika kita marah. Apabila kamu marah, perhatikan baik-baik, janganlah kamu berbuat dosa. Nah rupanya saudaraku, marah itu boleh, asal jangan sampai marah itu membuat kita berdosa. Saudara, kalau orang yang tidak marah, buat saya itu orang yang tidak normal, saudaraku. Marah bisa, tetapi kita harus bisa mengendalikan. Kita harus memiliki penguasaan diri. Itulah sebabnya batasannya, saudaraku, dikatakan oleh Rasul Paulus, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ternyata saudaraku yang Tuhan kasih, dosa yang sudah melampaui batas yang irasional adalah kemarahan yang tidak padam-padam. Batasnya saudaraku yang Tuhan kasih sebelum matahari tenggelam. Artinya jangan sampai satu hari itu. Nah iblis ini yang iblis manfaatkan, saudaraku. Kenapa ada orang dendam bertahun-tahun, benci bertahun-tahun, tidak dapat mengampuni? Karena ada kemarahan yang tidak dipadamkan. Bukan saja sebelum matahari tenggelam, tapi bertahun-tahun tetap menyala. Iblis mengambil kesempatan. Sehingga Paulus berkata hati-hati. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudaraku yang Tuhan kasih, saya beberapa hari yang lalu membawa renungan tentang hidup adalah pilihan. Ketika saudara mengalami sesuatu yang tidak menguntungkan dari orang lain, saudara mungkin disakiti, saudara mungkin merasa tersinggung dengan omongannya. Hati-hati, saudara. Pilihannya saudara marah, bisa marah. Tapi tolong hati-hati. Jangan sampai kemarahan saudara membuka pintu iblis untuk masuk menggocok kita. Segera ketika kita marah, kendalikan hidup kita. Tenangkan kehidupan saudara. Lalu lepaskanlah kemarahan saudara. Selesaikan hari itu dan jangan beri kesempatan iblis untuk memperpanjang. Apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini? Mungkin saudara sedang alami sebuah kekecewaan. Hati-hati. Jangan sampai kekecewaan saudara dipakai oleh iblis sebagai kesempatan untuk membuat saudara menjadi orang yang pahit hati. Dan lama-lama menyangkal Tuhan.
Mungkin saudara sedang menghadapi sebuah pergumulan yang belum terjawab. Saudara hati-hati. Penantian saudara dalam pergumulan kepada Tuhan, saudara harus tetap percaya sama Tuhan. Bahwa ada waktu yang terbaik buat Tuhan. Sebab waktu kita dengan waktu Tuhan berbeda. Tuhan punya waktu yang baik buat kita. Tetaplah bersabar. Dan jangan sampai beri kesempatan iblis untuk menggocok kita. Yang membuat kita seolah-olah berpikiran bahwa Tuhan sudah nggak peduli. Hati-hati saudara. Itu iblis yang mengambil kesempatan suasana hati kita. Jadi jagalah hati kita, kata firman Tuhan, dengan segala kewaspadaan. Dalam situasi dan keadaan apapun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap jaga hati kita. Jangan beri kesempatan iblis masuk dalam kehidupan kita dan merusaknya. Baik dalam kehidupan kita sebagai kepala rumah tangga para pria, jaga hidup kita. Ketika di kantor, ketika dengan istri dalam keluarga. Demikian juga istri, lalu suami istri, jaga hidup kita. Jangan sampai iblis mengambil kesempatan untuk merusak anak-anak kita. Maka anak-anak kita pun harus kita bimbing untuk memiliki kontrol yang baik dengan tetap mempercayai Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih, banyak hal iblis mengambil kesempatan untuk menipu kita. Dia adalah bapa penipu, dia mencuri damai sejahtera kita, mencuri sukacita kita. Dengan kondisi apa? Dengan kondisi yang kita sedang hadapi. Untuk itu sekali lagi, pilihlah yang baik, saudara. Pilih tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan dan pilih untuk mempercayai Tuhan. Jangan pernah memilih cara-cara di luar firman Tuhan. Sebab di luar itu adalah caranya iblis untuk mengambil kesempatan menghantam kita sehingga kita menjadi orang Kristen yang gagal. Untuk itu pastikan saudara, semua yang terjadi dalam kehidupan kita yang sedang Tuhan izinkan, tetap jaga hati kita. Jangan beri kesempatan iblis masuk dan merusak persekutuan indah dengan kita. Jangan sampai iblis merusak rencana Tuhan yang sedang direncanakan Tuhan dengan baik untuk kita. Dan itu menjadi gagal gara-gara saudara membuka hati untuk iblis masuk. Tapi tutup hati saudara dalam menghadapi situasi apapun. Tetap mempercayai Tuhan. Berharap sama Tuhan. Kuat di dalam pengharapan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Dan pada akhirnya kita akan melihat bahwa Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakui Tuhan kadang-kala kami menghadapi situasi dan kondisi dan kami jadi lepas kontrol. Sehingga tanpa sadar kami sudah berdosa kepadamu Tuhan. Kami kehilangan kesabaran, kami kehilangan kasih. Karena kami dikuasai oleh amarah. Sehingga tanpa sadar Tuhan, iblis menguasai amarah ini dan membuat kami berdosa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur diingatkan Tuhan pada hari ini akan firman-Mu. Jangan beri kesempatan kepada iblis dalam hidup kita. Kami mau tetap belajar kontrol hidup kami dalam hidup situasi apapun untuk tetap mengucap syukur kepadamu. Roh Kudus, pimpin kami dan berikan kami kemampuan itu untuk kami senantiasa berdiri benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur buat semuanya ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi. Dengan saya, Pendeta Kidung Santoso. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.